Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparev. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya undang Bapak Ibu untuk kita satukan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan, sehingga kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk berkumpul di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa yang kami perbuat, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Bapa,
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan bersatu dalam doa. Saya undang untuk hambanya untuk pimpin dalam doa. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Dan kami bersyukur Kau beri kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya, kami satukan hati kami, dan kami percaya juga di dalam roh kami bersama-sama berkumpul beribadah. Dan juga kami percaya Engkau hadir dalam setiap kami, persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Sebab Engkau yang mempersatukan kami pada jam yang sama di hari Minggu ini. Kami sudah diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Engkau Bapa. Dan saatnya kami mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk hati kami ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan kami percaya benih firman itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami sangat butuh firman-Mu. Kami perlu pengajaran yang daripada Engkau Bapa. Pengajaran yang benar. Pengajaran yang membawa kami kepadamu ya Bapa. Ketaatan kepadamu. Demikian juga Bapa, pakai hamba-Mu ini sebagai tidak lebih daripada itu. Urapi hamba dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan hamba-Mu ini Bapa oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat-Mu ya Bapa. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar Allah Roh Kudus sendirilah yang menurut perkataan hikmat firman. Di dalam hati jiwa bibir hamba ini. Demikian juga Bapa, di dalam pembawaan dan perenungan firman ini. Biar Allah Roh Kuduslah yang menguasai setiap hati pikiran kami masing-masing. Yang menyatukan kami di dalam kami duduk diam mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat semuanya ini. Oleh karena kasih karunia dan anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menjadi orang pilihan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang boleh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami tahu semua ini karena anugerah-Mu Bapa. Engkau pilih kami. Engkau tetapkan kami menjadi orang yang diselamatkan. Menerima anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam poin yang ketiga dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan saya akan bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih, kita masih dalam Yohanes 3:16, keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia, itu tema kita dari Yohanes 3:16. Nah, di dalam Yohanes 3:16 ini kita masuk poin ketiga, yaitu dunia, atau yang dalam bahasa aslinya disebut kosmos. Minggu lalu saya sudah jelaskan, kosmos itu bicara mengenai langit dan bumi, dan alam semesta ini, lalu bumi ini ada di tengah-tengah alam semesta ini, di tengah-tengah kosmos ini. Nah, saudara yang kasih, kosmos itu adalah tempat tinggal saudara dan saya. Bumi ini tempat tinggal saudara dan saya. Dan di mana saudara dan saya tinggal, kita hidup di sini, kita ada di sini, ini bukan suatu kebetulan. Semua sudah masuk dalam rencana Allah. Karena orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Dan akhirnya keturunan daripada Adam dan Hawa, saudara dan saya salah satunya, kita ada di bumi ini.
bumi yang gelap gulita, bumi yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, bumi yang betul-betul semuanya sepenuhnya ada dalam kekuasaan roh jahat. Dan saudara dan saya ada tinggal di situ. Kita tinggal di sini bukan di tempat bumi yang aman dan nyaman, saudara, tapi dalam penguasaan, dalam kekuasaan roh-roh jahat, dalam kekuasaan si iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 16 dengan sangat jelas sekali berkata bahwa saudara dan saya ini berasal dari Allah. Memang secara natur jasmani, saudara dan saya ini adalah manusia. Kita dilahirkan dari kedua orang tua kita. Dari ibu kita dikandung 9 bulan lebih, lalu kita dilahirkan sebagai manusia. Kita adalah keturunannya Abraham, Adam dan Hawa. Dan saudara dan saya adalah manusia-manusia yang sudah divonis untuk menerima kematian kekal. Karena dosa yang dibuat oleh orang tua pertama kita Adam dan Hawa. Dan karena dosa itu maut menjalar sampai ke setiap keturunan-keturunan Adam dan Hawa. Siapapun manusia di muka bumi ini, semua manusia tidak ada yang luput dari maut. Semuanya sudah masuk dalam dosa. Dosa yang membawa saudara dan saya ke dalam maut. Tetapi syukur kepada Allah, saudara dan saya di dalam kasih Kristus, kita tidak lagi sebagai manusia atau yang dikatakan keturunan-keturunan dari manusia yang ada di dunia ini. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dikatakan sangat jelas bahwa kita berasal dari Allah. Kenapa dikatakan kita berasal dari Allah? Apanya yang berasal dari Allah? Saudara dan saya berasal dari Allah. Bukan natur jasmani kita nanti yang akan mati, saudara. Tetapi natur rohani saudara dan saya yang sudah dilahir barukan. Itulah yang dikatakan ada benih ilahi di dalam diri saudara dan saya. Jadi saudara dan saya yang disebut berasal dari Allah karena natur rohani saudara dan saya sudah dilahir barukan. Natur rohani saudara dan saya sudah disucikan, sudah dikuduskan. Dan jelas sekali firman Tuhan katakan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, ada di dalam natur rohani saudara dan saya. Dan bersatu, dan saat ini saudara dan saya, di dalam natur rohani kita ada Allah Roh Kudus. Nah inilah benih ilahi yang dikatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Saya akan bacakan saudara, 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, untuk menjelaskan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19, ayat 9 maksud saya. 1 Yohanes 3 ayat 9 firman Tuhan katakan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jelas sekali saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita ini berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah. Benih ilahi ada pada kita. Apanya? Sekali lagi saya katakan natur rohani saudara dan saya inilah yang sudah dilahir barukan. Natur rohani inilah yang adalah benih Allah sudah ada di dalam diri kita. Nah natur rohani ini juga lah yang dikatakan kamu sudah kudus, kamu sudah suci. Dan betul-betul secara hukum Allah sudah mengatakan saudara dan saya suci. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam hati nurani saudara dan saya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka natur rohaninya mati. Natur rohaninya tidak pernah hidup kembali. Sebab apa? Karena dosa, karena maut itu sendiri. Jadi saudara dan saya, walaupun natur jasmani saudara dan saya ini berdosa, adalah sumber dosa, tetapi sumber dosa yang ada di dalam natur jasmani saudara dan saya tidak ada lagi mautnya. Kenapa saya katakan tidak ada lagi mautnya? Sebab Yesus Kristus Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Dia mati menggantikan saudara dan saya. Maut yang adalah menjadi vonis Allah itu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Saudara dan saya bersyukur untuk semuanya ini. Karena kasih karunia dan anugerahnya yang begitu besar. Saudara dan saya boleh menerima kebenaran ini. Jadi walaupun saudara dan saya secara natur jasmani ini kita berdosa. Tetapi natur rohani saudara dan saya sudah suci dan sudah kudus. Sangat jelas 1 Yohanes 3 ayat 9. Dan ini adalah firman Tuhan. Ini adalah pernyataan Allah sendiri lewat Rasul Yohanes. Untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kamu sudah kudus, kamu sudah suci. Jadi saudara dan saya saat ini kita sebagai anak-anak Allah.
sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu risau lagi. Bila kelak Tuhan panggil saudara dan saya dalam kematian, kita akan bersama-sama Dia dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena natur rohani saudara dan saya sudah kudus, sudah suci. Itu sangat jelas sekali. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 yang tadi saya bacakan, Yohanes katakan apa? Bahwa kita ini dikatakan bahwa kita ini sudah menjadi milik Allah. Kita ini bukan berasal dari bumi ini, tetapi berasal dari Allah. Ini jelas sekali, ini pernyataan yang mengatakan tentang siapa saudara dan saya. Ini menyatakan tentang status saudara dan saya sebagai keturunan-keturunan Allah. Walaupun sekali lagi natur jasmani kita ini ada di bumi ini. Dan memang secara natur daging, saudara dan saya adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya sudah dilahirbarukan. Kita sekarang ini menjadi warga negara kerajaan surga. Kenapa? Natur rohani saudara dan saya sudah disucikan, sudah dikuduskan. Dan bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, ayat selanjutnya dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat dosa. Karena kita lahir dari Allah. Kok bisa saudara? Nah sekarang faktanya saya mau bawa saudara dan saya untuk berpikir sebentar. Jujur saudara dan saya setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang kita lakukan? Lebih banyak dosa, apa lebih banyak yang benar yang kita lakukan? Atau lebih banyak yang melanggar firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Atau lebih banyak ketaatan kita melakukan firman Tuhan? Lebih banyak mana yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari? Kalau saudara dan saya mau jujur, dan saya juga kalau saya mau jujur, bahwa setiap hari dalam kehidupan saya, secara natur jasmani ini yang ada sumber dosanya, sudah pasti. Dosa dan dosa yang terus saya lakukan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya mau jujur saudara, mungkin saya dalam kehidupan saya setiap harinya, persentase saya berbuat dosa mungkin 60% sampai 70%. Baik sengaja atau tidak sengaja. Lalu yang sisanya 30 atau 40% yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi kalau ditimbang, kalau diukur beratnya, lebih banyak dosa yang saya lakukan, lebih banyak pelanggaran yang saya lakukan. Kalau dosa atau pelanggaran yang saya lakukan terus dan terus di mana persentasenya lebih banyak dosa, saya percaya saya mati masuk neraka. Itu konsep agama, saudara. Tapi konsep Injil, konsep anugerah, tidak seperti itu. Sangat jelas sekali dikatakan, saudara dan saya tidak dapat berbuat dosa. Loh kok bisa? Tadi saya katakan bahwa dalam kehidupan saya, 60-70% pasti pelanggaran yang saya lakukan. Karena natur dosa saya. Natur jasmani ini. Tapi kenapa kok ayat 9 ini dari 1 Yohanes pasal 3 berkata, kamu tidak berbuat dosa lagi. Karena kamu dilahir dari Allah. Nah pengertian ini adalah ayat 9 dari 1 Yohanes pasal 3 ini berbicara mengenai natur rohani saudara dan saya. Natur rohani saudara dan saya ini sudah dikuduskan, sudah disucikan. Dan tidak ada lagi dosa di dalam natur rohani saudara. Sekali lagi saya katakan di dalam natur rohani saudara dan saya saat ini sudah tidak ada dosa lagi. Maka dari itu dikatakan kamu sudah kudus, kamu sudah suci. Buktinya apa? Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga sudah tinggal tetap di dalam hati nurani saudara dan saya. Atau lebih tepat lagi di dalam rohani saudara, di dalam roh saudara, roh kita. Ya, lebih tepat lagi roh, ya, roh kita. Jadi roh saudara dan saya sudah suci, sudah kudus dan tidak mungkin lagi berbuat dosa rohani kita. Tetapi yang bisa berbuat dosa adalah sekali lagi natur jasmani kita, natur daging kita ini saudara. Jadi tolong dipisahkan saudara. Kita harus mengerti untuk ini. Memang kita hidup ini di dalam dua natur. Ada natur jasmani, natur daging ini, natur jasmani ini, natur yang berdosa. Dan ada natur rohani, yaitu rohani saudara dan saya. Ini yang sudah kudus dan suci. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah masalahnya sekarang,
Seringkali ini saya sampaikan. Apakah betul saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sekali lagi KTP saudara yang berstatus Kristen, surat baptisan saudara, surat pemberkatan saudara, surat sidik saudara dan lain sebagainya, pengakuan iman saudara. Itu tidak menjamin saudara sebagai Kristen sejati. Tidak menjamin saudara sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Karena percaya kepada Kristus itu yang tahu cuma saudara pribadi. Tuhan dan setan saudara. Nah, kalau kita cek diri kita betul gak percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan saudara dan saya percaya kepada Yesus cuma percaya dalam pikiran. Bukan percaya dalam hati. Nah kalau percaya dalam pikiran, saya jamin. Sesungguhnya saudara dan saya, sesungguhnya saudara bukan Kristen sejati. Sebab orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, di dalam hati nuraninya, di dalam rohaninya, hadir Roh Kudus. Sehingga dia percaya. Dan kepercayaan itu tidak akan pernah bergeser sedetik pun. Tidak akan pernah hilang satu detik pun. Dan itu kekal adanya. Sebab firman Tuhan katakan, aku akan mengutus Roh Kudus dan tinggal tetap di dalam natur rohani saudara dan saya. Nah saudara, natur rohani saudara dan saya sudah kudus dan sudah suci. Tidak lagi berdosa. Nah rohani inilah, natur rohani inilah yang nanti ketika natur daging saudara dan saya mati, dikubur. Nah natur rohaninya kembali kepada Bapa di surga. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, natur rohaninya tetap walaupun statusnya mati. Mati di sini bukan berarti natur rohaninya tidak lagi ada kehidupan, bukan seperti itu. Maksud natur rohani yang mati di sini yang seperti dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu berbicara mengenai natur rohani yang artinya secara status maut itu, dosa yang karena ada mautnya itu. Nah mautnya itulah yang tetap ada di dalam rohani orang itu. Maut yang dari dosa itu tinggal tetap bersatu di dalam rohnya. Nah itu yang dikatakan mati. Dan akhirnya ketika nanti tubuh jasmaninya mati, rohaninya ini hidup, tetapi hidup menuju kepada kerajaan neraka. Kerajaan maut. Dan itu pasti. Itu yang dimaksudkan natur rohani yang mati. Kenapa? Karena bakal nanti rohaninya itu atau rohnya bukan ke surga tapi ke neraka. Itu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang tidak ada Roh Kudus di dalam hati nuraninya. Nah ini banyak sekali orang Kristen saudara. Saya katakan banyak saudara. Ya, tidak semua. Hanya percaya kepada Yesus. Karena percaya dalam pikirannya. Bukan dalam natur rohaninya. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, ketika ada intimidasi, beralih kepercayaannya, pindah agama. Nah inilah Kristen palsu saudara. Tapi juga masih banyak Kristen palsu saya katakan ada tinggal di gereja-gereja bersekutu bersama orang percaya. Nah maka dari itu kita harus cek diri kita masing-masing. Dan saya selalu berdoa untuk Jemaat GB Grand Tuparep. Agar seluruh Jemaat GB Grand Tuparep betul-betul orang pilihan Tuhan. Jemaat pilihan Tuhan. Sehingga kelak nanti ketika Yesus datang yang kali kedua, dia mendapatkan iman itu ada pada diri saudara dan saya masing-masing. Sehingga nanti kita berkumpul kembali bersama-sama di dalam kerajaan yang kekal. Saudara, saya memastikan. Dan bagi yang saat ini juga ikut beribadah dalam ibadah online ini, saya juga mengingatkan kepada saudara, cek diri saudara. Apakah betul saudara sudah percaya kepada Yesus? Percaya bukan dalam pikiran, tapi percaya dalam hatimu. Sebab 1 Yohanes 3:9 ini sangat jelas sekali. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus, karena Roh Kudus yang menaruh hati itu, sehingga dia bisa percaya kepada Yesus dalam hatinya. Dan kepercayaan itu kepercayaan yang tetap, permanen adanya saudara. Gak akan pernah bisa berubah. Sehingga natur rohani saudara saya kudus dan suci. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena benih dosa itu tidak ada lagi di dalam natur rohani saudara dan saya. Yang ada tetap di dalam natur daging saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika nanti Tuhan datang yang kali kedua. Mereka yang hidup, masih hidup dalam natur jasmani ini. Akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Akan diubah dengan tubuh kemuliaan.
Misalnya saudara dan saya, ya, ketika masih hidup saat ini kita belum mengalami kematian, tiba-tiba Yesus datang yang kali kedua. Nah, saudara dan saya hidup. Natur daging ini akan hilang, saudara. Diubah sehingga rohani kita lah yang diangkat ke surga, ke awan-awan yang permai. Sehingga kita bersama Yesus di awan-awan yang permai dalam perkawinan anak domba Allah selama 7 tahun. Dan yang mati di dalam Kristus itu dibangkitkan dari kubur. Dan natur rohaninya naik bersama-sama kita di awan-awan yang permai. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia akan mengalami kematian tubuh. Termasuk saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan rohani saudara dan saya. Untuk menyelamatkan natur rohani saudara dan saya. Bukan natur jasmani saudara dan saya. Natur jasmani saudara dan saya tetap harus binasa. Tapi natur rohani saudara dan saya yang akan nanti diselamatkan. Nah saudara, oleh sebab itu Injil itu bicara apa? Injil itu bicara menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu Injil. Kenapa Injil berkata menyangkal diri, pikul salib setiap hari? Sebab natur kedagingan ini dari hari ke hari harus semakin dimatikan. Sehingga kalau natur daging saudara dan saya semakin kuat, kita nggak akan bisa memuliakan Tuhan dengan natur jasmani kita. Yang tadi saya katakan, dalam kehidupan saya sebagai manusiawi, saya sehari-hari bisa 30, bisa 70 atau 60 saya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi persentase itu harus berkurang. Setiap tahun saya harus berkurang. Mungkin tahun ini saya 70 saya melakukan presentasi 70 melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Dan tahun depan saya harus berkurang 60, 50, 45 itu akan berkurang nanti. Itu otomatis. Kenapa? Karena saya harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Sangkal diri itu seperti apa? Sangkal diri artinya saudara secara praktisnya kita menyangkal diri artinya kita menolak segala bentuk-bentuk keinginan daging yang membuat kita jatuh dalam dosa. Itu menyangkal diri. Menyangkal keinginan-keinginan kita untuk berbuat dosa. Saya yakin saudara dan saya tahu mana itu dosa, apa itu tidak dosa. Saya tahu saudara. Berapa lama saudara, berapa kali dalam satu minggu saudara berbohong? Berapa kali saudara dalam satu minggu saudara menyakiti orang dengan perkataan saudara? Berapa kali saudara dalam satu minggu timbul iri hati terhadap sesama kita? Berapa kali saudara dalam satu minggu ya menghakimi orang atau menggosipkan orang satu dengan yang lain? Berapa kali seminggu saudara melakukan perbuatan tindakan-tindakan yang mendiskreditkan orang? Atau berapa kali saudara dalam seminggu kecewa sama orang, marah sama orang, tersinggung sama orang? Hitung sama saudara. Nah, orang yang natur rohani sudah dikuduskan itu otomatis ya kemanusiawian kita yang bersumber dosa itu otomatis akan berkurang. Maka dari itu dikatakan dan selalu diingatkan kita harus menyangkal diri kita setiap hari, pikul salib kita setiap hari. Jadi Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya bukan untuk pikul salib menyangkal diri sebulan sekali. Tidak. Tapi sangat jelas sekali sangkal dirimu setiap hari, pikul salibmu setiap hari. Artinya setiap hari saudara dan saya harus ingat itu bahwa natur daging saudara dan saya ya harus menjadi warning buat saudara dan saya. Peringatan. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara dan saya akan selalu mengingatkan untuk kita tahu ini dosa, ini tidak. Saya yakin itu Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dan saya yakin ketika kita akan marah, ketika kita akan kecewa, ketika kita akan tersinggung ya, ketika kita akan menggosipkan seseorang, ketika kita akan mendiskreditkan orang lain, saya yakin Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara dan saya mengingatkan untuk kita tidak bertindak melakukan itu. Saya yakin itu saudara. Tapi seringkali natur daging kita lebih mendominasi saudara. Karena jiwa kita lebih banyak nempel kepada kedagingan kita. Ini yang masalahnya saudara. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam natur saudara tidak tinggal diam. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang Kristen sejati, yang rohani sudah dikuduskan dan disucikan seperti dalam 1 Yohanes 3:9 ini. Semakin hari kita akan semakin berubah.
Diingatkan terus. Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia terus mengingat, dia terus mengingatkan. Sehingga tidak di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 14. Ya, saya akan bacakan. Roma 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jelas sekali. Semua orang ini bicara siapa? Orang pilihan. Kristen sejati. Ya. Kalau saya boleh ganti, semua Kristen sejati yang dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah atau Kristen sejati. Jadi saudara dan saya yang mana natur rohaninya sudah ada, ya sudah dikuduskan, sudah disucikan dan Roh Kudus sudah ada. Nah, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang mengambil alih hidup kita. Nah, dialah yang berperan untuk terus mengingatkan kita, menyangkal diri kita, menyalipkan kedagingan kita setiap hari. Sehingga akhirnya perbuatan-perbuatan yang berdosa yang kita lakukan semakin hari semakin berkurang. Walaupun tetap itu masih ada. Saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, ketika nanti Tuhan panggil saya dalam kematian, enggak mungkin natur jasmani saya ini kudus. Pasti dalam kematian nanti saya satu-satu Tuhan panggil saya mati pasti dalam keadaan natur daging yang berdosa. Tetap dalam keadaan berdosa. Tapi natur rohani saya diselamatkan. Tetapi natur jasmani saya yang berbuat dosa ini semakin hari semakin berkurang. Persentasenya semakin berkurang. Mungkin tahun ini saya 70%. Tahun depan saya yakin berkurang, 60. Terus berkurang. Dan nanti akan lebih banyak saya menjadi pelaku firman daripada pelaku dosa. Itu pasti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam poin ketiga ini juga saya mau jelaskan tentang bahwa kosmos atau dunia ini menunjuk kepada orang-orang dan umat manusia yang ada di dunia ini. Berarti kosmos ini sebetulnya menunjuk kepada dunia, ya, kepada manusia yang tinggal di dunia ini. Sehingga di dalam Yohanes 3:16 sangat jelas sekali bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes 3:16 ini yang seperti saya katakan ini permulaan daripada penggenapan daripada Kejadian 3 ayat 15. Proto evangelion itu di mana di sinilah Yesus menggenapi, ya, mengawali penggenapan itu, dan penggenapan akhirnya adalah apa? Ketika Yesus mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kosmos ini atau kita hidup manusia yang hidup di dunia ini, kita hidup di bawah belenggu dosa dan maut. Tadi saya sudah jelaskan, setiap manusia yang ada di dunia ini ada dalam belenggu dosa dan maut. Setiap manusia, semua manusia. Tapi sudah dan saya yang percaya kepada Kristus, saya katakan sekali lagi, belenggu dosa dan maut itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tadi dikatakan 1 Yohanes 3:9, Roh Kudus yang sudah ada di dalam roh kita sudah disucikan dan dikuduskan. Sehingga belenggu itu dan maut itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu bersyukur, saudara. Ini semua anugerah. Jadi saudara dan saya walaupun orang berdosa, tetapi belenggu maut itu sudah tidak ada lagi dalam hidup saudara dan saya. Kita bersyukur. Kita perlu mengucap syukur. Ini yang menjadi satu kemenangan buat saudara dan saya. Ini yang menjadi dasar saudara saya untuk selalu mengucap syukur senantiasa. Untuk kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman bukan karena untuk diselamatkan. Kita menjadi pelaku firman bukan untuk kita supaya selamat. Tetapi saudara dan saya menjadi pelaku firman karena saudara dan saya mengucap syukur. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Karena belenggu dan maut itu sudah tidak ada lagi dalam hidup saudara dan saya. Di dalam naturani saudara dan saya. Oleh sebab itu sebagai ucapan syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Dalam bentuk apa? Sebagai pelaku firman. Jadi orang Kristen sejati menjadi pelaku firman. Bukan untuk mencapai target saya diselamatkan. Tidak. Tetapi saudara dan saya menjadi pelaku firman. Karena kita sudah diselamatkan. Dan kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Untuk membuktikan kepada orang di sekitar saudara dan saya bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita menjadi pelaku firman karena kita sudah diselamatkan. Sehingga orang boleh melihat dalam hidup saudara dan saya. Mereka boleh melihat ada buah kasih, ada buah pertobatan, ada buah roh yang terus keluar dalam kehidupan saudara dan saya.
Sehingga saudara saya menjadi pelaku firman pun saudara bisa bersaksi kepada orang, kepada teman-teman saudara dan saya, kepada sesama kita, di mana kita bekerja, di mana kita berkomunikasi, bersosialisasi satu dengan lain. Kita harus selalu memberi kesempatan, kita harus mengambil waktu untuk juga bersaksi kepada mereka. Mungkin saudara, ada banyak saat ini orang sedang berjuang dengan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Tapi sekali lagi, kita orang pilihan Tuhan menjadi pelaku firman karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya saksikan kepada mereka. Ini yang perlu saudara bagikan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul boleh mengerti dan memahaminya, bahwa perbuatan baik, sebaik apapun manusia untuk menebus dosanya, untuk supaya bisa diselamatkan, tidak akan pernah bisa mencapai itu semua. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, kebaikan yang kita lakukan tetap itu tidak sempurna, tetap itu ada dosanya. Karena keluar dari natur daging saudara dan saya, banyak sekali orang melakukan kebaikan dengan motivasi. Saya melakukan kebaikan, saya melakukan amal supaya saya diselamatkan, supaya saya dapat ini dan itu. Tetapi di dalam kekristenan tidak mengajarkan hal itu. Di dalam kekristenan, sekali lagi saudara dan saya menjadi berkat, menjadi pelaku firman karena sudah diselamatkan. Beda posisi saudara. Nah, ini bagian saudara dan saya untuk membagikan ini saudara. Ya, sekali lagi, belenggu dan maut sudah tidak ada lagi dalam kehidupan setiap Kristen sejati yang sudah dilahir barukan. Nah, di dalam Yohanes 3:17 berkata demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yohanes 3:16 ayat 17 berkata Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi jelas sekali misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, kedatangan yang pertama 2000 tahun yang lalu, dia untuk menyelamatkan setiap manusia. Bagi manusia yang membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Dia tidak akan lagi dibelenggu oleh kuasa maut. Dan kuasa maut itu, belenggu itu sudah Tuhan lepaskan di atas kayu salib. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, nanti yang kedatangan yang kali kedua, dia datang bukan untuk menyelamatkan, tapi dia datang untuk menghakimi setiap manusia yang menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, pastikan bahwa ketika nanti dia datang yang kali kedua, dia mendapatkan iman itu pada saudara dan saya. Sebab di dalam Lukas 18 ayat 8b dikatakan, ketika anak manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Dia tidak tanyakan prestasi saudara dan saya. Dia tidak tanyakan kekayaan saudara. Dia tidak tanyakan jabatan dan kedudukan saudara. Dia tidak tanyakan berapa jiwa yang saudara bawa bagi Tuhan. Dia tidak tanyakan berapa besar jemaat saudara. Berapa hebat pelayanan saudara. Dia tidak tanyakan itu. Tapi Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Dia tanyakan, adakah aku menemukan iman itu? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya beriman kepada Kristus atau tidak? Jangan-jangan sudah percaya hanya dalam pikiran, bukan dalam hati. Kalau saudara percaya dalam pikiran, saat ini saya katakan, engkau bertobat. Buka hatimu, undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Tapi kalau engkau percaya dalam hatimu, Yesus adalah Tuhan yang selamat, berarti ada Roh Kudus. Dan natur rohani itu sudah dikuduskan. Dan berarti ketika Yesus datang yang kali kedua, dia menemukan iman itu pada saudara. Dan kita akan bersama-sama dalam kebahagiaan yang kekal. Di dalam kerajaan surga yang kudus. Atau di dalam Yerusalem baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu hal lagi saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dengan jelas sekali berkata. Petrus berkata bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, sini sangat jelas sekali. Petrus bersaksi 3.000 orang bertobat. Petrus bersaksi 3.000 orang bertobat. Dan Petrus katakan, tidak ada nama lain yang mendatangkan keselamatan selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Berarti di dunia ini
di dunia ini, dunia yang gelap, dunia yang sudah dalam kuasa dosa, dunia yang sudah dalam genggaman si iblis, si roh jahat ini, dan di mana saudara tinggal ini. Dan dunia ini sedang membawa saudara dan saya, orang yang semua manusia ke dalam maut. Tetapi itu bagi yang tidak percaya Yesus. Tapi saudara dan saya tidak lagi menuju maut, tapi kita menuju kepada kerajaan surga. Sebab saudara dan saya sudah diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang belum percaya Yesus, ini adalah berita baik, ini adalah kabar baik, juga menjadi tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan, untuk menyampaikan di mana saudara berada, di mana saudara Tuhan izinkan tinggal, disitulah saudara bersaksi, disitulah saudara menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya tidak perlu takut untuk bersaksi. Saudara dan saya tidak perlu takut untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap saya bertemu dengan orang siapapun, ketika saya di kendaraan umum, saya di kereta, saya di pesawat, di mana, ketika orang bertanya, saya ngobrol, saya katakan saya hamba Tuhan. Saya selalu katakan status saya siapa. Saya selalu katakan bahwa saya orang Kristen. Dan saya selalu katakan, kenapa saya hamba Tuhan? Siapa saya? Saya jelaskan saudara. Ketika saya kendaraan naik kereta misalnya ya, ketika saya tugas, seringkali kita ada komunikasi dengan penumpang lain. Saya selalu katakan ketika dalam obrolan kita ya, saya katakan bahwa saya ada tugas untuk ngajar, saya ada tugas untuk melayani. Mereka tanya, tugas apa Pak? Saya katakan, saya ngajar. Ngajar apa? Alkitab, firman Tuhan. Bapak hamba Tuhan, Bapak pendeta? Iya, saya pendeta. Nah di situ kita cerita. Saya bersaksi. Nah, firman Tuhan katakan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi bagian saudara saya ada bersaksi, siapa Yesus. Kita enggak perlu takut. Adapun orang itu bertobat dan tidak bertobat, nanti urusan Roh Kudus. Seseorang bisa bertobat dan tidak bertobat, itu urusan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjamah orang itu pasti bertobat. Tetapi ketika kita menyampaikan firman juga, maksud saya ketika kita bersaksi dan pas kita saksikan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pas kita ngomong sama orang itu, bicara sama orang itu, dan orang itu memang betul orang pilihan Tuhan, saya percaya pada saat dia mendengar firman Tuhan, dia membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab apa? Sebab masih banyak orang pilihan masih tinggal di luar kekristenan. Nah, bagian saudara dan saya mengabarkan kabar baik itu kepada orang pilihan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam poin ketiga ini, saya mau selesaikan khotbah saya pada hari ini, saudara. Pada tanggal 30 Agustus ini, saudara. Nah, minggu depan kita akan masuk dalam poin yang keempat, yaitu dengan tema mengaruniakan. Apa itu karunia? Apa itu kasih karunia? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kosmos itu seperti setetes air. Ini saya mau sebagai penutup khotbah saya. Kosmos itu seperti setetes air dan setitik debu di hadapan Allah yang maha besar. Jadi saudara bisa bayangkan, alam semesta ini hanya sebuah setitik air atau setitik debu di tangan Allah, di hadapan Allah. Nah, manusia mengenai alam semesta ini baru bisa mempelajari paling 10%, 20%. Berarti sisanya masih banyak yang tidak bisa dipelajari, saudara. Dan itu dikatakan seperti setitik air atau setitik debu. Di dalam Yesaya 40 ayat 15 sebagai penutup. Yesaya 40 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti setetes debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Nah saudara, jelas sekali di dalam Yesaya 40 ayat 15 bagaimana Yesaya menggambarkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Di mana dikatakan kosmos itu seperti setetes air atau setitik debu. Berarti Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa atas semua ciptaannya. Dia yang berdaulat, dia yang mengontrol untuk semuanya ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Poin ketiga dalam Yohanes 3:16 saya sudah selesaikan. Nanti di minggu yang akan datang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengaruniakan. Kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman pada pagi dan siang ini. Firman yang sudah hamba sampaikan, biar ini boleh termeterai dalam setiap hati kami, khususnya juga dalam hati hamba. Sebab hamba percaya firman ini adalah pedang yang bermata dua. Bapak, biar firman ini boleh ditangkap, boleh dimengerti dan menjadi momentum
prima bagi setiap mereka yang mendengarnya. Dan firman ini betul-betul tertulis dalam setiap hati jemaatmu GBI Grand Tuparet dan juga bagi mereka yang mendengar dan ikut ibadah online ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan pemahaman, pengertian akan firman ini di dalam setiap pemikiran daripada seluruh jemaat GBI Grand Tuparet maupun mereka yang ikut ibadah online ini. Sehingga betul-betul firman yang mereka dengar ini menjadi kebenaran dalam hidup mereka, yang mengubah hidup mereka, yang menjadikan mereka kembali orang-orang menjadi orang pilihan Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga pada pagi ini bagi setiap mereka yang belum membuka hati bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat. Biarlah pada pagi ini hamba berdoa, jamah hati mereka yang mendengar firman ini, sehingga dia boleh bertobat, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapak buat semua ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya saya menghimbau untuk Bapak Ibu jemaat GBI Grand Tuparet yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan, bisa ditransfer ke rekening gereja kita. Ada di rekening BCA dengan nomor rekening 576 5197 128 atas nama Bapak Rudi Iskandar. Karena kita juga gereja masih membutuhkan biaya untuk terutama biaya cicilan ruko kita. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu jemaat GBI Grand Tuparet yang terkasih, bila mana Bapak Ibu ingin memberikan persembahannya, persepuluhan dan ucapan syukurnya, bisa ditransferkan ke rekening BCA atas nama Bapak Rudi Iskandar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya undang Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bila mana kami boleh masih beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Bila kami sudah menerima berkat dari firman-Mu, kami juga ingin memberikan berkat melalui persembahan kami ya Bapak. Walaupun kami tidak dalam ibadah yang sama, tapi kami mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan untuk kegunaan gereja-Mu ya Bapak. Bapak, berkatilah persembahan setiap kami Tuhan, berapapun yang kami berikan Tuhan, tapi kami berikan dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, perpuluhan kami dan ucapan syukur kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri dan buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.